Komunitas pada dasarnya adalah sekumpulan orang yang disatukan oleh ketertarikan yang sama. Dalam konteks game, komunitas seharusnya menjadi tempat berbagi pengalaman, sudut pandang, dan pendapat tanpa harus takut dihakimi, dan merasa bahwa kita tidak sendirian dalam menikmati sesuatu yang disukai. Komunitas lahir untuk membuat pengalaman bermain terasa lebih hidup, namun pada titik tertentu makna itu mulai bergeser. Banyak orang masuk ke komunitas dengan niat yang sederhana. Mereka ingin belajar, ingin berbagi, atau bahkan cuma sekedar ngobrol. Tapi yang mereka temukan justru malah sebaliknya. Alih-alih merasa diterima, mereka malah merasa diuji. Dari sini muncul sebuah kalimat, jika ingin menikmati sesuatu, jangan pernah masuk ke dalam komunitasnya. Halo semua, gua Raden Rizky, selamat datang di channel MonoQuest. Dalam video kali ini, gua akan membahas apakah komunitas sekarang sudah tidak lagi menjadi tempat yang baik. Sebelum masuk ke pembahasannya, gua tekankan kembali, kalau di video ini ada misinformasi atau salah kata, kalian boleh banget untuk koreksi gua di kolom komentar. Dulu komunitas itu identik dengan rasa aman, sebuah tempat di mana kita bisa bilang gua baru main, gua masih newbie, atau mungkin nanya seputar jalan, build, bahkan kegunaan item. Tapi sekarang kalimat tersebut berubah menjadi roastingan, bahan untuk dihakimi oleh orang lain, bukan dibantu tetapi dibandingkan, bukan juga didukung tetapi direndahkan. Banyak komunitas yang pelan-pelan berubah fungsi, berubah arah, dari ruang diskusi jadi ruang pembuktian, dari tempat berbagi jadi tempat pamer, dan tanpa sadar komunitas berhenti jadi tempat bertumbuh dan menjadi tempat seleksi. Siapa yang paling paham build, siapa yang ranknya paling tinggi, siapa yang paling paham meta, dan siapa yang paling paham cerita. Seperti yang gua bahas di konten sebelumnya, elitisme dan rasa validasi yang tinggi dapat membuat sebuah komunitas menjadi toksik. Ada suatu pola yang sering terjadi, semakin lama seseorang berada di komunitas, semakin tinggi rasa kepemilikannya terhadap sesuatu. Contoh simpelnya, rasa ingin menghakimi cara bermain orang lain. Dari sini muncul kalimat seperti mainnya salah, jangan lakuin itu, kalau lu gak bisa berarti lu skill issue. Nah, pada komunitas tertentu, rasa senang itu kalah sama rasa validasi. Dan ketika rasa validasi jadi tujuan utama, yang terjadi itu cuma dua hal. Yang di atas merasa paling benar, dan yang di bawah merasa nggak pantas ada di sana. Ada satu tameng yang paling sering dipakai oleh komunitas toksik. Tameng yang kelihatannya sepele tapi punya efek yang luar biasa. Kalimatnya sederhana, santai aja, cuma bercanda, biar seru atau biar rame, kan cuma jokes komunitas. Ketika sebuah hinaan dibungkus dengan humor, kritik dibungkus dengan sarkasme, perendahan dibungkus dengan tawa, toksik berubah jadi sesuatu hal yang dianggap normal. Dan yang paling parah, kalau lu tersinggung, lu dianggap lemah, seolah-olah satu-satunya syarat untuk diterima adalah dengan kebal terhadap perendahan. Pada titik tertentu, toksik bukan lagi perilaku, tetapi identitas komunitas. Emang dari dulu begini, kalau nggak kuat, keluar aja. Dari sini muncul satu pesan yang jelas, beradaptasi atau tersingkir. Dari sini toksik tidak lagi ditegur, tetapi diwariskan. Yang baru masuk dipukul, yang bertahan belajar memukul balik, yang dulunya korban sekarang jadi pelaku. Siklus ini terus-menerus berjalan karena semua orang berlindung di balik kata tradisi. Masalah ini makin parah ketika pola ini dibenarkan oleh influencer atau konten kreator dengan dalih ini ciri khas komunitas, ini cuma roastingan, penonton suka yang beginian. Ketika kreator tertawa, audiens ikut tertawa. Ketika kreator membiaskan, perilaku tersebut dapat dilegitimasi. Yang tadinya nyakitin berubah jadi hiburan, dan tanpa sadar kalau banyak orang belajar satu hal, kalau mau relevan, lu harus kejam. Dan pada akhirnya komunitas yang hidup dari konflik akan selalu butuh korban baru untuk tetap terasa seru. Apakah komunitas sudah sepenuhnya rusak? Jawabannya belum tentu, karena komunitas dibentuk oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Satu komentar negatif dapat membuat orang tidak ingin beropini, tetapi satu respon positif dapat membuat seseorang bertahan selama bertahun-tahun. Banyak yang nggak betah itu bukan karena gamenya jelek, tetapi karena manusianya yang bikin capek. Masalahnya standar untuk diterima di komunitas itu terlalu tinggi. Lu harus ngikutin apa yang mayoritas anggap benar, dan kalau enggak, lu dianggap gangguan dan nggak pantas ada di sana. Dari sini muncul pertanyaan, komunitas itu dibangun untuk siapa sebenarnya? Untuk semua orang yang suka gamenya, atau untuk segelintir orang yang merasa unggul? Dan mungkin alasan kenapa orang lebih banyak betah main sendiri bukan karena mereka antisosial, tapi karena mereka lelah terus-menerus membuktikan diri di tempat yang seharusnya jadi rumah.
Jadi kesimpulannya, komunitas bisa jadi tempat belajar, tempat berbagi, bahkan tempat untuk tumbuh bersama. Di saat yang sama juga, komunitas dapat berubah menjadi tempat untuk pembuktian ego, kalau validasi lebih penting daripada empati. Hal toksik itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ia muncul dari kebiasaan kecil yang selalu dibiarkan, candaan yang gak pernah dikoreksi, dan sikap biasa aja terhadap hal yang sebenarnya menyakitkan. Debat itu perlu, kritik itu penting, tetapi cara kita terlihat benar dengan harus merendahkan orang lain, maka yang kita pertahankan itu bukan lagi argumen, melainkan ego. Mungkin kita nggak bisa mengubah seluruh komunitas, tetapi kita bisa selalu memilih apakah kita mau jadi orang yang menambah rasa aman, atau justru jadi alasan kenapa komunitas dianggap toksik. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai apakah komunitas sudah tidak lagi menjadi tempat yang baik. Kalau kalian ada kritik, saran, atau rekomendasi mengenai video ini, silakan taruh di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang mau lihat konten review game, kalian bisa langsung cek bagian short channel ini, atau klik link yang gua taruh di deskripsi channel. Dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, boleh banget untuk lakukan like, share, ataupun subscribe. Gua Raden Rizky, gua pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.